Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Pak Jo. Ya, selamat pagi Pak Jess. Pagi. Yes. Kami punya susu kambing murni, cair fresh. Kalau kamu punya susu kambing murni, cair fresh, itu bukan punyamu Pak. Itu punyanya anak kambing Pak. Benar, punyanya anak kambing. Kamu tidak boleh minum itu. Nanti anak kambingnya kasihan. Apakah bisa menjadi pendamping racikan macin? Tidak bisa. Kapan harus minum dan berapa gelas sehari? Racikan macin diminum pagi, bangun tidur sampai jam 11. Itu kamu bisa menjadikan satu saset itu 4 sampai 5 gelas. Diminum, diseduh, diminum, diseduh, diminum, diseduh, diminum, diseduh. Seduhnya harus pakai air mendidih. Kalau saya buatnya 1 tumbler begini. Ini kan yang kamu dapat ketika kamu belanja sekarang ini dari tanggal 16 kemarin. Ini sekarang tanggal 19 ya. Mumpung masih ada, kamu bisa check out di Shopee, di TikTok atau hubungi Vira. Mumpung masih ada. Karena jatahnya saya hanya mendapatkan itu tidak lebih dari 200. Kalau saya melihat dari animo teman-teman yang menginginkan ini tumblernya enggak jelek amat, Jess. Ya, makanya saya kasih buat gift, tidak dibuat promo. Ya, ini enggak jelek amat, tapi ini adalah tumbler yang harusnya dibuang sama salah satu penggemarnya racikan macin. Saya bilang, "Kasih saya deh, saya rebuild." Nah, jadilah seperti ini. Ya, jadilah seperti ini. Yang jelas kamu bisa manfaatkan untuk kesehatan. Jadi ini panas, walaupun satu hari kamu diemin di dalam, ini panas. Nah, kamu bisa seduh dengan menuangkan air ini ke gelas, kemudian kamu tuang dengan air putih. Ya, satu saset ini bisa dibagi 3 kali. 3 kali dicampur dengan air putih untuk kamu minum. Ya, kalau kamu bawa keluar ya kamu tinggal diseruput, ditambahin lagi, diseruput, ditambahin lagi. Tapi setiap kali menambah air untuk racikan macin harus air mendidih. Supaya apa? Supaya itu menjadi gitu. Kayak kopi, Jess. Kopi itu kalau kamu kasih air dingin kan tidak ada gunanya. Ya, teh juga kalau kamu kasih air dingin tidak ada gunanya. Ini juga sama. Harus pakai air mendidih supaya manfaatnya tersampaikan begitu. Ya, diminum dari pagi bangun tidur sampai jam 11 siang itu kamu bisa minum 3 sampai 4 sampai 5 gelas. Selebihnya kebutuhan kamu berapa gelas? Kalau berat badan kamu 50 kilo sampai 70 kilo, kamu butuh 8 sampai 12 gelas. Kalau kamu berat badannya kayak saya, kamu butuh 15 gelas. Itu kebutuhan air normal untuk setiap manusia. Hitungannya kayak begitu, ya. Ya, akhirnya kamu sendiri yang harus menghitung, bukan saya, karena yang punya badan kamu. Kalau saya ngitungin ya buat diri saya sendiri gitu. Nah, ini pertanyaan tentang susu. Susu itu bukan minuman kita. Ya, memang proteinnya susu bagus, tapi di tubuhmu tidak ada laktos, sehingga enzim susu tidak bisa dipecah. Itu masalahnya. Makanya susu itu hanya berguna untuk bayi. Susu orang untuk anak orang. Susu kambing itu untuk anak kambing. Susu sapi untuk anak sapi. Kalau seusia kamu masih minum susu, salah besar. Ya, kamu punya resiko osteoporosis itu nanti semakin bermasalah. Karena kamu bukan didesain untuk minum susu. Ya, orang-orang Asia tidak memiliki laktos, tidak memiliki enzim untuk memecah susu dalam tubuh. Dan itu pasti akan menjadi masalah. Ya, kalau kamu merasa tidak ya silakan aja, kan itu pilihan. Ya, kalau kamu dengerin bacot saya ya kamu pasti akan lebih menikmati kesehatanmu. Pak, gantinya susu apa? Telur. Yang paling murah telur, ya. Telur itu paling murah. Daging, seafood, ayam. Ya, ayam itu ya daging juga. Makanya kadang-kadang botol banget kalau orang tanya, "Pak, ayam boleh enggak?" Ya kan itu daging, bos. Kapan ayam jadi enggak daging? Ya. Kalau buah bagaimana? Buah saya tidak mencari, tapi kalau ada saya makan. Sayur bagaimana? Sayur saya juga tidak mencari, tapi kalau ada saya makan. Gitu. Kayak istri saya pengen masak capcay. Wah, itu dia masak capcay, tapi capcaynya yang paling banyak telur puyuh, daging yang paling banyak, dada ayam yang paling banyak.
gitu. Sayurannya ya seadanya aja gitu. Ya, gitu Pak. Mungkin ini menjadi jawaban buat ini ya, komen kayak begini. Nah, pasti saya nanti dimaki-maki. Banyak yang maki-maki saya. Nggak apa-apa. Jess, kamu dengerin saya ngomong, kamu ikuti boleh. Nggak juga nggak masalah. Ya, nggak juga nggak masalah. Di belakang saya udah ada ribuan orang yang mengikuti cara sehat seperti yang saya sampaikan. Dan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Orang-orang itu menikmati kehidupan dengan kemudahan, terutama masalah kesehatan. Gitu. Karena apa? Karena sedikit makan kamu akan menjadi jauh lebih sehat. Sedikit makan kamu akan jauh lebih sehat. Nah, sedikit makan itu apa, Pak? Yaitu tadi makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Itu cara saya menjalani kehidupan seperti itu. Nah, buktinya saya bisa lepas obat dari situ. Dan sudah 8 tahun saya menjalani kehidupan saya dengan tidak makan makanan yang tidak dipakai untuk tubuh. Tuh, ya, kayak hari ini. Hari ini betul-betul capek sekali. Karena saya ngurusin salah satu tim saya yang innalillahi. Sehingga saya, waduh itu capek banget ya. Kamu kalau mikirin pasti kamu akan merasakan itu. Ya, dari Jakarta ke Bangka naik mobil 24 jam nonstop itu sampai kecapean saya karena jalannya hancur itu dari Palembang dari Lampung ke Palembang itu jalannya tol yang penutupan itu hancurnya luar biasa itu. Nggak tahu saya, itu urusannya pemerintah. Sehingga saya harusnya bisa ditempuh dalam waktu 16-18 jam itu sampai 28 jam saya baru nyampe ke Bangka. Nah, baru nyampe ke Bangka. Nah, istri saya makan Imlek. Saya lihat ada telur puyuh sama brokoli. Wah, saya makan satu piring itu, telur puyuh sama brokoli. 24 jam enggak makan loh. Nah, makanya telur puyuh sama brokoli. Nah, 24 jam itu apa di jalan benar-benar enggak makan? Makan telur saya. Di jalan istri saya masak telur sekitar 8 atau 12 telur. 12 telur dimakan berdua. Jadi 24 jam itu makannya telur aja. Enggak makan yang lain. Nah, sampai di sono malam itu kita makan capcay saya makan capcay sama telur puyuh. Nah, habis makan itu saya ada kerjaan. Waduh, barusan lagi santai begitu ngelurusin pinggang dapat telepon. Salah satu tim saya dipanggil menghadap Sang Ilahi. Waduh, saya mau nggak mau harus memikirkan gimana caranya. Sementara tiket udah habis semua ya, baru nyampe, nyetir, harus balik lagi ke Jakarta, cari penerbangan yang langsung ke Semarang nggak ada. Saya harus dari Bangka Belitung ke Semarang, kemudian harus ke Jakarta, lalu lanjut ke Semarang. Oh, itu ke Pontal-Pontal itu. Nah, puji Tuhan jam 6:30 malam saya udah sampai ke Platka. Saya masih menangi dia di dalam peti dan saya bisa ngelihat terakhir kalinya. Waduh, itu luar biasa itu. Dan memang itulah orang-orang yang memiliki kesehatan yang mumpuni. Hidup itu kan hanya dua hal. Kamu lahir dan kamu dimatikan. Kamu dilahirkan, kamu dimatikan. Nah, permasalahannya kamu ketika dimatikan dalam posisi apa? Kan itu. Kalau hari ini saya buat konten ini langsung dimatikan. Wah, alhamdulillah, puji Tuhan banget saya. Senang banget. Gitu. Karena apa? Karena selesai tugas saya. Saya pulang karena rumah saya udah jadi gitu. Nah, ini orang jam 8:55 masih koordinasi sama saya. Masih video call. Masih WA, koordinasi. Semuanya clear. Saya pikir dia udah pulang. Jam 10 saya ditelepon sama kerabat. Bos, ini enggak ada. Waduh, masa? Enggak percaya saya. Enggak percaya. Apa yang terjadi? Jadi ketika dia selesai kerjaan, langsung dia pulang, dan ternyata dipanggil sama temannya. Ini ada makanan banyak, habis itu makan Cynthia itu kan ya. Bawa pulang. Nah, dibawa pulang dia mampir. Ayo, bawa pulang. Begitu nyampe ke rumah itu dia duduk, langsung sender di tembok, dan langsung selesai. Wah, itu enaknya luar biasa. Nggak ada penyakit, nggak ada tuntutan apapun, langsung semende hilang. Nggak ada sakit apapun. Ya, itu kenikmatan yang dinikmati sama mereka. Gitu, Jess. Ya, Pak, ini menjadi
pemberitahuan lah ya, Jos.